Hai semuanya, selamat datang di Alphabet Podcast. Pada episode kali ini itu sedikit berbeda karena podcast aku coba pakai video dan undang narasumber yang langsung juga aku datangin ke tempatnya mereka. Jadi podcastnya tuh kayak blended atau hybrid gitu. Dan aku datangin tim ke tempat bintang tamuku. Untuk episode kali ini aku kedatangan seorang bintang tamu ataupun narasumber yang sebenarnya ini teman lama aku di kuliah. Kami ketemu beberapa kali dan akhirnya nggak ketemu lagi karena kuliah online dan harus balik ke kampus masing-masing. Langsung aja aku kenalin teman aku, Alan Adi Saputra. Halo Alan, selamat datang di Alphabet Podcast. Hai, salam kenal semua Alphabet Podcast. Ini ya, kita udah lama nggak ketemu ya. Kita udah sekitar berapa tahun nggak ketemu? Sekitar 2 tahunan ya? 1 tahun lebih lah, belum ada 2 tahun lah. Ya sejak kan gara-gara COVID itu. Ya, sejak corona kita nggak jumpa dan akhirnya kita coba podcast bareng dan bahas hal-hal yang menarik. Kemarin beberapa minggu yang lalu aku sempat teleponan sama si Alan dan kami bahas beberapa hal yang menarik soal gimana kehidupan kuliah di semester 5, gimana soal percintaan di semester 5. Pokoknya tuh kayak rumit banget karena aku sama si Alan kan emang kan ya, emang kita satu pulau ya, sama-sama dari Riau dan kita ngerasain dari awal. Kita ngerasain dari awal tuh culture shock di Pulau Jawa. Kita yang jarang keluar dari Riau terus tiba-tiba kuliah di luar tiba-tiba kuliah di Jawa dan jauh dari orang tua gitu. Ini sih aku mau nanya sama kau. Awal kau ke Jawa tuh kan ini ya, kan kau tuh kayak nggak pernah keluar dari kotamu sebelumnya pas SMA itu. Nah, pas kau ke Jawa gitu dan ngalamin culture shock apa yang paling berat yang kau rasain di Jogja waktu itu? Sebelumnya aku cerita dulu ya, kalau sebenarnya aku ya sering juga lah pulang ke Pulau Jawa itu untuk datangin mbah aku yang ada di Jawa gitu, yang ada di Solo. Nah, itu biasanya 2 tahun sekali. Lebaran tahun ini semisal di Riau, nah Lebaran tahun depannya kami pulang ke rumah mbah gitu. Untuk culture shock ya, kayak ya aku udah biasa aja sih kalau di sini. Kayak semisal orang di sini kan banyak bahasa Jawa gitu ya. Nah, aku juga dari kecil udah dididik sama orang tuaku. Kalau kamu orang Jawa, kamu jangan sampai lupa sama Jawamu katanya. Jangan sampai kamu orang Jawa nggak ngerti bahasa Jawa gitu. Kayaknya nggak ada sih kayak culture shock gitu yang bikin aku yang bener-bener kaget sama yang ada di Pulau Jawa nih. Kayak biasa aja sih. Mungkin dari bahasanya ya. Dari bahasanya di sini tuh kayak kita sesama cowok nih kan. Di Jawa itu biasanya juga ada manggil aku kamu gitu kalau di Jawa. Nah, kalau di tempat kita ya itu kan beda banget ya. Iya, aku kamu. Ya, kalau yang cowok sama cowok kayak aku kamu tuh kayak udah lebay banget. Aku juga lebay banget di sana. Aku kan ini sempat setahunan kan di Jogja kemarin sebelum COVID kan. Jadi aku ke Jogja jadi udah mulai terbiasa tuh ngomong aku kamu sesama cowok kan. Aku kamu sesama cowok terus aku pulang ke Riau. Terus aku kan belum udah lama setahun di Jogja kan, balik ke Riau tuh kan masih butuh penyesuaian kan ya. Jadi aku main-main ke Riau, nongkrong gitu sama teman-teman terus dan aku ngomongnya aku kamu gitu. Terus teman-temanku yang di Riau kayak apa sih deh gitu. Pasti diketawain sih. Lebay betul. Iya. Ya udah aku kamu aja gitu. Karena udah terbiasa ya, namanya juga lidah kan ya, udah setahunan di Jogja dan iya benar. Emang kayak gimana ya, akhirnya lama lagi di Riau karena online kuliah ya, akhirnya balik lagi ke bahasa ibu kan, aku kamu gitu. Tapi kan ini ya, kita udah ngejalanin kuliah dan beberapa semester kita ngejalaninnya online gitu. Nah, ini tuh apa sih? Ini tuh kan kita lagi di fase semester 5 kan ya. Kan kita sama-sama nih semester 5. Sebelum semester 5 aku tuh sering banget ngeliat beberapa tweetan ataupun beberapa postingan di Twitter, di Instagram, di sosial media kayak
kayak semester 5 tuh emang kau dituntut dewasa untuk ngelewatin semester 5. Kau dituntut apa lah, dituntut harus kuat buat ngelewatin semester 5. Awalnya tuh aku pikir kayak masa iya sih semester 5 tuh semenakutkan itu gitu. Kayak apa ya, kayak semester 5 tuh kayak emang nggak bisa untuk dilewatin gitu. Bisa pun dilewatin tetap ada tangisan darahnya gitu. Ternyata kan aku awalnya tuh mikir kayak masa iya sih selebay itu. Dan ternyata emang beneran, Cok. Aku emang bener, iya. Sekarang semester 5 tuh kayak parah sih. Kayak kau ngerasa nggak sih setelah kita ujian tengah semester, setelah UTS tuh kayak mulai ada rasa-rasa kayak ini bisa nggak ya ngelewatin semester 5 gitu, bisa nggak gitu. Kalau aku sih emang ngerasain gitu. Kalau dari kau gimana ngerasain semester 5 dan ngejalanin semester 5? Banget ya. Orang-orang di luar sana juga bilang ya di semester 5 itu yang orang-orang di luar sana bilang gini. Kalau semester 5 itu semester yang kayak lu salah jurusan nih. Gua merasa salah jurusan banget gitu kan. Kayak aku bersyukur sih alhamdulillah ya di semester 5 ini kayak benar-benar untung aja aku nggak masuk ke pemrograman atau ke multimedia gitu. Melihat teman-teman yang anak pemrograman, multimedia, rasanya aku kalau jadi mereka sih nggak tahu bisa ngelewatinya apa enggak gitu. Iya. Alhamdulillahnya di jaringan gitu kayak final projectnya nggak lumayan berat lah kalau di jaringan. Iya benar sih. Itu sih. Sebelumnya disclaimer dulu, aku sama si Alan ini jurusan informatika. Jadi di informatika itu ada tiga konsentrasi ya. Kalau ada 3 konsentrasi. Pemrograman, jaringan sama multimedia. Nah, aku ngambil multimedia, sedangkan si Alan ngambil jaringan. Cuman ini udah pernah kita bahas kan, Lan? Kayak misal nih, kita kan ngerasain sulit tuh di mata kuliah kita, di konsentrasi kita. Kayak aku pernah ngomong sama kau, kayak aku kan di multimedia nih, aku banyak final project buat film lah, buat animasi lah. Walaupun banyak, tapi karena aku paham cara buatnya, jadi aku tuh kayak nggak terlalu merasa tertekan gitu. Aku kayak nggak terlalu merasa takut karena yang bikin capek itu karena banyaknya aja, bukan karena kita nggak taunya. Kayak paham nggak sih kau? Kayak kau tuh tahu cara buatnya, cuman karena banyak kau jadi rasa malas gitu. Beda sama kau nggak tahu apa-apa, itu kan rasa cemasnya lain kan. Kita cemas, kita nggak tahu apa-apa gitu. Lebih enak kita tahu tapi kita tuh ngerjainnya tuh walaupun sedikit berat, tapi kita tahu cara ngerjainnya gitu. Tetap dijalanin gitu. Iya, gitu. Ya itu sih yang jadi yang jadi ini sih yang jadi tolak ukur aku. Kayak setiap ada beberapa proyek kan gitu, aku selalu lihat ke atas sama lihat ke bawah. Aku tengok anak-anak konsentrasi lain. Wah, final proyeknya lebih berat dari aku nggak? Oh, ternyata orang itu lebih berat. Ya udahlah, syukuri final proyek kita masih bisa kita pahami. Bersyukur juga lah dari situ. Kadang ya kayak semisal bosen banget, terus capek sama tugas-tugas yang banyak gitu ya, kayak ya udah aku main aja ke kos temanku gitu ya, ngobrol sama temen gitu, daripada healing keluar jalan ke sini kemari. Belum takut ada apa-apa di jalan, kayak ada ban bocor lah ntar gitu kan. Kita nggak tahu juga kan kendala pas di jalan juga. Nah, aku lebih ke arah cari ke kos temen lah yang udah di sini gitu, yang udah di Jogja. Ntar ya udah bisa ngobrol juga kan, cerita, bisa ketawa-ketawa juga kan, bisa kayak ngilangin juga lah sedikit dari pikiran kita tentang masalah kita yang kita hadapi itu. Bener, semester 5 tuh nggak cuma tahayul aja kayak semester 5 tuh berat, dan emang bener ngerasain berat. Tapi walaupun berat, kita harus tetap ngejalaninnya, karena kan ya setiap fase tuh kan ada levelnya tersendiri, ada rasa sulitnya tersendiri. Yang mungkin semester 5 ini rasa sulit dan rasa beratnya tuh lebih banyak daripada semester sebelumnya. Mungkin itu aja yang ingin aku sampaikan ke kalian semua, para pendengar aku podcast. Dan juga terima kasih untuk Alan Aisyah untuk mau dan menyampaikan waktunya bisa bermain-main di podcast aku. Terima kasih untuk waktunya, Alan. Mungkin itu aja episode kali ini. Terima kasih semuanya. Saya Alex Saputra dari Alpha Podcast. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya. Oke, cut.